Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 27 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-30 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kusumo, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari yang baru ini, atas kesempatan untuk berkumpul dan merenungkan sabda-Mu. Engkau mengenal kami yang sering tertunduk oleh beban hidup, oleh dosa, kekhawatiran, dan kelemahan. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau datang membebaskan kami dari segala yang membelenggu, menegakkan kami agar dapat berjalan tegak dalam kasih dan sukacita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami hidup bukan lagi sebagai hamba yang takut, melainkan sebagai anak-anak-Mu yang penuh syukur dan percaya. Berkatilah kami semua di sini, agar sabda-Mu menyentuh hati, menguatkan iman, dan menumbuhkan kasih di antara kami. Kami mohon ini dengan pengantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma bab 8 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Haleluya, haleluya.
Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam suatu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Dibebaskan untuk hidup sebagai anak Allah. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Dalam 2 bacaan harian hari ini, yaitu bacaan pertama dan Injil, kita diajak untuk melihat 2 wajah kebebasan. Dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus membebaskan tubuh seorang perempuan yang terikat sakit selama 18 tahun. Sedangkan dalam surat Roma, Paulus berbicara tentang pembebasan batin dari perbudakan dosa agar kita hidup sebagai anak-anak Allah. Keduanya menyatu dalam satu pesan. Allah ingin kita sungguh hidup merdeka dalam kasih dan roh-Nya. Perempuan yang disembuhkan Tuhan Yesus hidup dalam keadaan bungkuk, tidak dapat berdiri tegak. Bentuk fisiknya menggambarkan keadaan batin manusia yang tertunduk karena beban dosa, rasa malu, luka masa lalu, atau tekanan hidup. Tuhan Yesus tidak menunggu hari biasa untuk menolongnya. Dia bertindak pada hari Sabat, hari suci. Tindakan ini menunjukkan bahwa kasih Allah melampaui aturan dan belas kasih-Nya lebih utama daripada hukum. Tuhan Yesus melihat penderitaan bukan pelanggaran. Dia melihat manusia bukan sekedar aturan. Tuhan Yesus menegakkan martabat dari perempuan itu
di hadapan orang banyak. Hai perempuan, engkau telah bebas dari penyakitmu. Kalimat inilah kata kebangkitan, sama ketika ia memanggil orang berdosa untuk bangkit dan berjalan kembali dalam terang. Dalam bacaan pertama, yaitu dari Roma 8, Santo Paulus menegaskan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita sering hidup seperti hamba, takut akan hukuman, malu akan kegagalan, dan merasa tidak layak di hadapan Allah. Namun, Roh Kudus datang untuk mengangkat wajah kita seperti Tuhan Yesus menegakkan perempuan bungkuk itu. Roh Allah membuat kita berani menyebut Aba ya Bapa, sebutan mesra penuh kasih, bukan penuh ketakutan. Menjadi anak berarti hidup bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih. Melayani bukan karena takut salah, tetapi karena syukur. Melangkah bukan dengan kepala tertunduk, tetapi dengan pandangan yang tertuju kepada Bapa. Keduanya, Lukas dan Roma, berbicara tentang satu gerakan rohani, yaitu dari terikat menuju bebas, dari takut menuju percaya, dari hamba menuju anak. Kasih yang menegakkan dan mempersatukan. Tuhan Yesus membebaskan tubuh, Roh Kudus membebaskan hati. Keduanya menegakkan manusia agar berdiri tegak, memandang Bapa dan berjalan dalam kasih. Mari kita refleksikan. Apakah aku sudah memberikan ruang bagi Yesus untuk menyentuh dan memulihkan hidupku? Apakah hal yang membuat aku masih tertunduk, rasa takut, kecewa, atau tidak percaya diri yang perlu aku serahkan kepadanya? Apakah imanku dijalani karena takut akan hukuman atau karena cinta kepada Bapa? Luangkan waktu hening untuk berdoa pribadi setiap hari, mengundang Yesus menyembuhkan bagian hidup yang bungkuk dalam diriku. Damai sejahtera bagimu, kita semua disayang Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang meneguhkan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Engkau telah menyatukan kasih-Mu melalui Yesus Kristus yang membebaskan kami dari segala belenggu dan menegakkan kami untuk berjalan dalam terang-Mu. Teguhkan iman kami ya Bapa, agar kami selalu membuka hati terhadap karya Roh Kudus yang menuntun kami keluar dari ketakutan menuju sukacita sebagai anak-anak Allah. Semoga kami pun menjadi pembawa kasih dan penghiburan bagi sesama yang masih tertunduk oleh beban hidupnya. Kami serahkan diri kami dan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau sumber kebebasan, kasih, dan damai sejati. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.